مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث الآمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا أما بعد اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai, guru kita Ustaz Ahmad Firdaus dan juga ketua DKM dari Mushola Al-Badru, saudara Ahmad Yusuf dan orang tua yang lainnya. Jamaah Majlis Ta'lim rutin setiap malam Senin di Mushola Al-Badru, yang mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan kita berharap ya Allah dijadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli nadin salih wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya ini malam masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insyaallah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah. Tempat yang insyaallah selalu ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang insya Allah tersambung kecintaan dari Allah dan juga kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sampai dalam pembahasan masih dalam pasal hifdzul qalb minal ma'asi, menjaga hati kita dari maksiat, karena maksiat juga itu ada di batin, bukan hanya di zahir saja. Kalau zahirnya sudah bermaksiat, berarti hatinya dia juga pasti bermaksiat. Karena az-zahir yadullu 'alal batin. Zahir itu cerminan dari batin. Nah, bisa dibuat-buat. Misalkan kita berbicara yang kita anggap negatif. Oh, saya mah negatif mulutnya doang, hati mah insyaallah positif, enggak ada cerita begitu. Hatinya udah pasti negatif, karena az-zahir yadullu 'alal batin. Zahir itu cerminan dari hati. Lisan ini berbicara bagaimana hatinya. Mata ini memandang bagaimana hatinya. Kaki ini bergerak bagaimana hatinya. Jasad ini duduk di tempat baik bagaimana hatinya.
Jasad ini duduk di tempat yang buruk, bagaimana hatinya? Kalau hatinya bagus, diajak ke tempat yang buruk, gak bakal betah dia. Gak bakal betah. Dia akan ngeberontak. Sebaliknya, hatinya buruk, diajak ke tempat baik, gak bakal betah dia. Gak bakal betah. Karena apa? Duduk di tempat baik, hatinya harus baik. Makanya ada pasal pembahasan menjaga hati dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga melanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu. Wa minha, dan diantaranya maksiat dalam hati kita israr ala maksiatillah. Israr, terus menerus ala ma'asiyatillah, atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Israr, makna israr dawam. Ama maksiat istiqomah banget ya. Ada orang ama kebaikan istiqomah, ama maksiat istiqomah. Ada banyak. Yang istiqomah kebaikan banyak, yang istiqomah dalam maksiat banyak. Karena Allah yang menciptakan. Dan tidak akan berubah dirinya dia tanpa ada keinginan dari dia sendiri. Memang Allah yang merubah, tapi harus ada keinginan dulu dari diri dia sendiri, sehingga mempermudah perubahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Israr ala ma'siyatillah, terus menerus dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aidawam, istiqomah di dalam maksiat. Terlebih lagi bangga. Banyak manusia yang bangga sama maksiat. Kadang Allah udah tutupin aib kita sendiri yang buka. Kurang sayang gimana kita Allah sama kita? Kita dihormati sama tetangga kita, dihormatin sama kerabat kita, dihormatin sama saudara kita. Kan karena Allah tutupin aib kita. Kalau Allah buka, diinjak kita manusia. Karena semuanya punya aib. Nggak ada yang terlepas dari aib kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada manusia tanpa punya aib, nggak ada. Semua pasti punya aib. Makanya kita diajarkan untuk menutupi aib saudara kita, aib keluarga kita, aib tetangga kita, aib orang tua kita, aib anak kita, aib istri kita, aib suami kita. Itu harus kita tutupi. Kalau emang aibnya tersebut nampak di dalam diri kita. Oh, jangan kita sambung mulut. Gak boleh. Satu kemuliaan bila mana kita mampu menutupi aib saudara kita, akan ditutup kembali aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua punya aib. Bangun tidur kita, mau tidur kita, keluar rumah kita, di dalam rumah kita. Kan kita sendiri yang tahu diri kita kayak gimana. Bagaimana diri kita di kalangan ramai, bagaimana diri kita di kalangan sepi, bagaimana diri kita di kalangan dipandang oleh orang, bagaimana diri kita tanpa ada pandangan dari orang. Imam Syafi'i aja mengatakan ujian terberat ataupun posisi terberat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala sendiri. Makanya kholwat itu sendirian, sendiri. Mungkin kita rajin sholat ataupun rajin ibadah karena kanan kiri kita ada orang, mungkin. Tapi kalau kita sendiri belum tentu. Di malam hari kita sendirian di rumah, belum tentu kita ambil wudu sholat, belum tentu. Kenapa? Makanya yang dalam keadaan sendiri itu beribadah kepada Allah pahalanya banyak. Karena kita yang mengetahui ketika Allah takdirkan kita dalam keadaan sendiri di satu tempat, itu kita ngelakuin apaan itu kita sendiri yang tahu. Entah ibadah ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh bangga. Allah udah tutupin aib kita, baik itu masa lalu atau yang sedang berjalan. Kan yang namanya beribadah tidak nunggu suci dulu. Orang mau tobat, belum tobat full misalkan, masih ada maksiatnya, tapi dia rajin ke masjid, rajin dia ke musola, jangan diaru-aruin.
itu akan hilang dengan sendirinya. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilang dengan sendirinya. Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atiha tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi sayyi'atiha tamhuha. Dan bila mana kita dari golongan orang yang bermaksiat, barengin dengan kebaikan. Jadi nggak harus nunggu nanti taubat udah sama sekali nggak ngelakuin maksiat baru deketin Allah. Tidak. Sambil berjalan. Jadi orang yang seperti itu bukan golongan orang yang munafik. Kalau emang dia niatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi sayyi'atiha tamhuha. Obatnya maksiat ya taat. Obatnya maksiat taat. Karena itu dari lawan katanya. Orang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia pengen tobat, pengen deketin habaib, pengen deketin ustaz, pengen deketin kiai, biarpun dirinya masih ada tatoknya misalkan. Karena ini terjadi, jangan diaru-arui. Bahkan yang begitu mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita aru-arui, oh dirinya dia bertato, taubat nggak ada, nggak bakal diterima. Tidak, nggak ada hak kita untuk memvonis seseorang. Nggak ada hak untuk memvonis seseorang, nggak ada hak kita. Sebesar apapun masa lalu kita dosanya, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bertobat. Yang penting jangan sampai musyrik. Jangan sampai musyrik, mensekutukan Allah. Sekarang terjadi di banyak orang, banyak percaya Tuhannya duit dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi. Tuhannya itu materi, Tuhannya dunia. Itu terjadi. Memang kita tidak menyembah, tapi kita gundah kalau nggak ada itu benda. Tapi kita gundah kalau tidak ada nampak di dalam diri kita. Tidak ada hak kita untuk memvonis seseorang ini taubat diterima atau tidak, nggak ada hak. Nabi aja dimarahin. Nabi dimarahin sama siapa? Sama Allah. Ketika itu ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya tidak disebutkan. Dia golongan dari kaum Ansor. Kaum Ansor ini sahabat Nabi yang asli Madinah. Ada sahabat Nabi yang muhajirin, berarti itu asli Mekah yang hijrah ke Madinah. Ada satu golongan orang Ansor, satu orang Ansor ini nangis di depan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis segerung-gerungnya. Nangis sekencang-kencangnya, kemudian lewatlah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab lewat ke depan rumah Nabi Muhammad, melihat ada anak ini nangis, anak muda ini nangis. Kurang lebih umurnya 25. Menangis, ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Aisfiya sabab, ada apa wahai pemuda?" "Aku ingin taubat, dosaku sangat besar." "Oh baik, datang aja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Sayyidina Umar pun masuk ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sudah mendengar cerita dari anak muda tersebut. Sayyidina Umar dalam keadaan menangis mengadu kepada Nabi Muhammad, "Di depan rumahmu ada anak muda, panggil suruh masuk." Ketika masuk, anak muda tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin taubat." "Silakan taubat. Allah pemaaf, Allah Ghafurur Rahim." Kemudian, "Dosaku besar ya Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Apakah dosaku besarnya lebih dari besarnya gunung?" "Iya, lebih besar ya Rasulullah. Dosaku sangat besar." "Apakah dosaku melebihi besarnya lautan?" "Iya ya Rasulullah, dosaku lebih besar dari lautan." "Bagaimana aku cara taubatnya?" "Apakah dosamu lebih besar dari Allah?" "Tidak, Allah maha besar." Kemudian, "Baik, kalau begitu ceritakan." Diceritakan. "Ya Rasulullah,
beberapa tahun yang lalu ada anak perempuan meninggal. Ada anak perempuan juga dari kaum Ansor yang asli kota Madinah meninggal. Ketika sudah dimakamkan, ketika sudah dikuburkan, di malam hari aku tidak kuat menahan syahwatku, aku gali, aku zinahi. Kira-kira di sini yang maksiatnya sampai zinahi mayit ada enggak? Kagak ada. Itu maksiat yang begitu besar. Kemudian Nabi pun marah. Nabi marah, memvonis kalau dia ditobatnya nggak bakal diterima. Ini laki-laki ini, pemuda ini berkata, ketika aku zinahi, ini perempuan berkata, alama takhafullah, apakah kau tidak takut kepada Allah karena kau sudah menjadikan aku satu-satunya manusia yang dibangkitkan dalam keadaan janabah. Siapa lagi yang mau mandi? Dizinahi dalam keadaan mayit, dalam keadaan sudah dimakamkan. Kemudian karena dia sudah setelah menzinahi, ditaruh lagi di liang lahatnya. Dalam riwayat dimandikan oleh para malaikat. Diusir ini anak muda oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar. Dia bingung mau taubat lewat pintu mana lagi. Lewat pintu Nabi diusir. Lewat pintu Nabi diusir. Biasanya kan kita kalau mau taubat nemuin ustaz, nemuin habib, nemuin kiai yang setempat, yang sekiranya bisa menuntut untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ke pintu Nabi Muhammad ditutup pintunya, diusir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mau kemana lagi, bingung. Kemudian ini pemuda pergi ke tengah-tengah padang pasir 7 hari 7 malam sujud kepada Allah. 7 hari 7 malam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panas kepanasan, dingin kedinginan. Di padang pasir kalau udah siang panas banget, tapi kalau udah malam dingin banget. Panas dia kepanasan, dingin dia kedinginan. Ketika pas 7 hari 7 malam turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepadamu, "Ya Rasulullah, Allah bertanya, siapakah yang memberikan rizki kepada para hambanya?" Nabi menjawab, Allah. "Siapakah yang menciptakan seluruh manusia?" Nabi menjawab, Allah. "Siapakah," pertanyaan yang terakhir, "siapakah yang menentukan diterima atau tidaknya taubat seseorang?" Nabi tidak menjawab, melainkan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, 7 hari yang lalu Nabi mengusir satu pemuda yang ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan teguran yang halus. Teguran yang halus. Nabi aja ditegur, apalagi kita. Jadi kita tidak boleh memvonis tetangga kita, memvonis kerabat kita. Oh, itu mah dosanya udah permanen. Oh, nggak bisa begitu. Oh, itu mah dosanya udah kebangetan banyak. Nggak bisa begitu. Tidak ada yang mengetahui taubat seseorang, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Bisa jadi kita yang selalu di dalam tempat kebaikan, mungkin di akhir hayat su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Bila mana kita bersifat seperti itu. Kemudian setelah ditegur oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi memerintahkan 2 utusannya untuk mencari pemuda tersebut. Dari ujung Madinah sampai ujung Madinah, dari tiap pintu-pintu yang ada di kota Madinah, setiap rumahnya dibuka, tidak ketemu pemuda ini. Padahal pasir juga kagak ketemu. Dicari di pasar kagak ketemu. Dicari di tiap rumah-rumah sekitaran Nabi Muhammad, dan juga dari ujung Madinah sampai ujung Madinah, setiap rumah diminta dibuka untuk dicari pemuda tersebut. Tidak ketemu. Kemudian hanya satu tempat yang belum didatangi oleh 2 utusan tersebut, yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampainya di Masjid Quba, ada pemuda tersebut. Anak muda tersebut sedang sholat
Sholatnya itu ketika itu sholat jahar. Ada yang mengatakan sholat maghrib, ada yang mengatakan sholat isya. Karena kedua utusan ini sudah lama waktu dalam mencari, ada beberapa waktu sholat sampai ketinggalan. Kemudian memutuskan untuk menjadi makmum anak muda tersebut, karena anak muda ini lagi sholat mufrad sendirian. Ketika ini anak muda lagi sholat, dia memutuskan keduanya ini menjadi makmum. Di tepak belakangnya mengasih isyarat, dipegang belakangnya mengasih isyarat kalau bahwasanya di belakang dia ada makmum. Kalau emang sholatnya jahar dan itu masih di rakaat pertama dan rakaat kedua, keluarkan Fatihahnya, besarkan bacaan Fatihahnya sebagaimana dia mengimami dari awal. Kemudian dia membaca surat Fatihah, makmum pun amin, kedua makmum ini mengucapkan amin. Dia membaca surat Al-Haqqum. Ketika dia membaca surat Al-Haqqum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Maknanya ini arti dari hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau menyaksikan alam kubur. Karena dia sudah menyaksikan. Ketika engkau menyaksikan kebenaran alam kubur, jatuh pemuda tersebut meninggal dalam keadaan sholat. Husnul Khotimah apa kata? Husnul Khotimah. Karena kita nggak tahu taubat seseorang diterima atau tidak. Pernah zinahin mayit, bukan lagi maksiat yang di bawah dari zinahin mayit, bukan. Tapi ini pemuda pernah zinahin mayit, nyawanya dicabut oleh Allah dalam keadaan sholat. Kita tidak tahu takdir baik yang Allah siapkan untuk ahli maksiat, dan juga kita tidak mengetahui takdir buruk dari Allah kepada ahli ibadah. Maka dari itu kita bersihkan hati kita, jangan sampai kita memvonis orang. Jangan sampai kita memvonis orang, oh dia berdosanya banyak, gak bakal diterima sama Allah. Gak bisa. Bahkan kalau ada saudara kita yang taubat sekalipun badannya masih ada tato, rangkul. Karena apa? Menghilangkan tato pun lebih haram dari membuatnya. Tuh, menghilangkan tato hukumnya lebih haram dibanding membuatnya. Kalau kita lihat murid dari Al-Habib Umar bin Hafid yang mulia di Hadramut sana, di pondok pesantren Darul Mustafa, itu beberapa makmum di saf depan. Salah satu juga termasuk murid-murid kesayangannya Habib Umar bin Hafid, itu orang-orang yang taubat alumni gangster Amerika asli, bukan Amerika Kalisari. Amerika asli dari Amerika, gangster yang pakai Harley, itu full tato badannya, tapi tidak disuruh hilangkan oleh Habib Umar. Kenapa? Karena kalau sudah taubat itu dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghilangkannya lebih haram dibanding membuat itu hukum tato. Tidak boleh kita memvonis orang. Harusnya kita girang kalau ada yang kayak begitu taubat tuh, harus kita girang. Alhamdulillah, nambah saudara, nambah kerabat, nambah jamaah. Agar apa? Agar kita berjamaah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain dari israr ala ma'asiyatillah wal bukhul bima aujaballahu ta'ala, bakhil, pelit dengan apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini bab sedekah, ini bab infak. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kita harta, tapi sumpah aja bawaannya, nggak tenang aja bawaannya. Banyak yang begitu. Kenapa? Karena harta yang dia simpan nggak semuanya milik dia. Harta yang dia simpan nggak semuanya hak dia. Ada hak tetangga dia, ada hak saudara dia, ada hak kerabat dia. Yang sekiranya tetangga dia itu dalam keadaan lapar, hari itu dia mendapatkan rezeki, itu ada haknya. Makanya kita mau harta gimana banyaknya juga gak tenang. Kenapa? Yang kita simpan bukan hak kita. Tuh. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, sungguh nikmat bila mana
dalam keadaan tidur di malam hari memiliki uang atau memiliki harta atau memiliki makanan yang cukup untuk di pagi hari, yang cukup untuk di pagi hari. Siang bisa dicari setelah sarapan, siang bisa dicari setelah sarapan. Sekarang kita punya duit buat hidupin keluarga sampai 1 tahun ke depan, tidur kagak nyenyak. Tidur kagak nyenyak. Kenapa? Karena bukan harta kita yang kita simpan. Nah itulah makanya adanya sedekah, adanya infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jangan sampai kita jadi golongan orang yang bukhul, pelit. Dengan apa? Dengan apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian termasuk juga dari maksiat hati wa tazkir lima azamallahu minat ta'ah wal ma'siyah. Merendahkan dengan apa-apa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis taklim ini diagungkan, enggak boleh direndahkan. Tiba majelis taklim, ntar minggu besok aja. Minggu besok dia ngomongnya minggu besok aja. Minggu besok ngomong minggu besok aja. Itu dia merendahkan. Sebaliknya, maksiat juga tidak boleh diremehkan. Saya cuma main judi. Saya cuma minum minuman khamr. Tidak boleh diremehkan. Kita anggap misalkan kita golongan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita anggap yang kita lakuin itu dosa. Agar apa? Diri ini ngebrontak tidak ridho untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita remehkan dengan apa-apa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti majlis ta'lim, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di majlis ilmu, di tempat-tempat yang sekiranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diridhoi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga au Quran, au ilman, au jannatu, au nar. Tidak boleh kita merendahkan atau meremehkan juga Al-Quran dan juga ilmu, nggak boleh kita remehkan. Itu ngajarnya cuma ngajar Iqra. Kan Iqra itu kunci pertama untuk membaca Al-Quran. Nggak boleh kita remehkan. Guru TPA, guru Sanawiyah, guru MI, guru aliyah, tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita rendahkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jannah auna. Tidak boleh kita mengucilkan surga dan neraka. Ini terjadi di zaman sekarang. Ahli maksiat bangga banget gak takut masuk neraka. Na'udzubillah min. Dan itu viral. Ucapannya terkenal. Ucapannya didengar oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Na'udzubillah min. Bangga ngelakuin maksiat, bangga. Bahkan tidak takut dengan neraka. Dia pikir neraka kompor gas kali, bukan. Neraka ini gak ada api yang merah, api yang oranye itu gak ada, api yang biru gak ada. Neraka itu apinya hitam pekat. Api yang warna merah, api yang warna oranye, api yang warna biru itu api kadar panasnya rendah. Itu biar kita tahu. Api yang kadar panasnya sangat tinggi, warnanya hitam. Nah itu adanya di neraka doang. Jadi kita nggak bisa kita remehkan neraka. Benar-benar dahsyat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tidak boleh mengucilkan surga yang dipermanenkan, surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat tujuan kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, tujuan kita tuh ada dua. Gak ada pertigaan. Adanya kanan, ada kiri, gak ada lurus. Ada kanan, ada kiri. Bila mana diumpamakan jalan, ada kanan, ada kiri. Kanan surga, kiri neraka. Itu doang, gak ada lurus. Gak ada sampai tengah-tengah ada. Ntar golongan surga, ntar golongan neraka, ntar golongan surga, ntar golongan neraka. Gak bisa kayak gitu. Dia harus putuskan mau dari golongan orang yang mana.
Memang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tentukan di dunia agar kita menjadi golongan-golongan ahli surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman Islam kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kecintaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salih wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa siyal karami wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.